Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai makroekonomi syariah. Dengan saya sendiri, Elia Kiki Supriyatini, dan ini rekan saya, Elis Rahmawati. Definisi ekonomi makro. Ekonomi makro adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Makroekonomi menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat. Definisi ekonomi makro syariah. Ekonomi makro syariah adalah istilah yang membahas permasalahan kebijakan ekonomi makro berupa pengelolaan dan pengendalian sesuai dengan ajaran Islam. Ekonomi Islam bermuara pada akidah Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Perbedaan ekonomi makro Islam dengan makro konvensional. 1. Kegiatan kelompok rumah tangga. Kelompok rumah tangga melakukan kegiatan-kegiatan produk berupa menerima penghasilan dari para produsen atau dari penjualan, dan dari menyewakan tanah hak milik mereka. Dalam ekonomi Islam, belanja atau konsumsi terikat dengan kehalalan. Kedua, menerima penghasilan dari lembaga keuangan berupa bunga atas simpanan-simpanan mereka. Dalam sistem ekonomi syariah, mereka mendapat bagi hasil atau profit sharing. 2. Kegiatan kelompok perusahaan. Mereka melakukan kegiatan memproduksi dan menjual barang dan jasa. Dalam ekonomi Islam, memproduksi dan menjual barang dan jasa harus berupa barang atau jasa yang halal. Meminta kredit dari lembaga keuangan untuk membiayai investasi mereka, atau sebagai dermaga di pasar uang. Dalam ekonomi Islam, berupa pembiayaan yang sesuai syariah atau mudharabah atau musyawarah dan sistem bagi hasil. Yang ketiga, kegiatan kelompok pemerintah. Kegiatan ini melakukan penarikan pajak, membelanjakan penerimaan negara untuk membeli barang-barang pemerintah, meminjam uang di luar negeri, dan dalam ekonomi Islam, pinjaman adalah pembiayaan yang sesuai dengan syariah dan bebas riba. Yang keempat, kegiatan-kegiatan kelompok negara-negara lain. Yang kelima, kegiatan kelompok lembaga keuangan. Kelompok lembaga keuangan mencakup semua bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan lainnya kecuali bank sentral. Kegiatan mereka berupa menerima deposito dari rumah tangga, menyediakan kredit dan uang giral. Dalam ekonomi Islam, kredit harus sesuai syariah dan bebas bunga. Persoalan ekonomi makro Islam. Di dalam ekonomi makro, beberapa persoalan yang dapat diatasi agar persoalan tersebut tidak bertambah parah, yaitu yang pertama ada pengangguran. Pengangguran menyebabkan berbagai macam masalah ekonomi dan sosial bagi orang-orang yang akan mengalaminya. Pengangguran terus-menerus akan mengakibatkan efek psikologis yang buruk bagi dirinya sendiri dan keluarganya. Salah satu tanggung jawab pemerintah dalam menangani pengangguran ialah menyediakan kesempatan kerja yang sesuai dengan jumlah tenaga kerja. 2. Masalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan rangkaian kegiatan dalam perekonomian yang mengakibatkan barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat akan meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dilihat sebagai masalah makroekonomi jangka panjang. Ketiga, ada inflasi. Inflasi merupakan kenaikan harga secara global yang disebabkan oleh penawaran uang yang berlebihan, kenaikan gaji, ketidakstabilan politik, dan kemerosotan nilai mata uang. Menurut Hartono 2006 mengatakan bahwa inflasi adalah naiknya harga barang dan jasa secara umum yang berkelanjutan atau sustainable. 4. Neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah gambaran tentang hubungan ekonomi yang berlaku di antara suatu negara dan negara lain yang memberikan informasi tentang nilai ekspor dan impor, transaksi jasa, aliran modal jangka panjang, penanaman modal asing, dan aliran modal jangka pendek. Ekonomi makro Islam dengan riba dan zakat. Kajian fikih ekonomi makro merupakan kajian yang didasarkan atas teori dan sumber-sumber hukum fikih muamalah dalam memberi patokan atau rules kepada manusia dalam bermuamalah. Dalam hal ini, kajian fikih ekonomi makro hanya dibatasi dalam fikih riba dan fikih zakat. Yang pertama ada fikih riba. Riba secara etimologi adalah zado, berarti tambahan atau addition, pertumbuhan atau growth, naik, rise, membengkak, swell, dan bertambah, increase. Secara terminologi, riba diartikan sebagai proses transaksi baik tukar menukar sejenis atau proses hutang piutang yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, di mana dalam transaksi tersebut diharuskan atau dipersyaratkan adanya margin atau fee atau return oleh salah satu pihak. Bila ditinjau dari sudut fikih, menurut Qardawi 2001, bunga bank sama dengan riba yang hukumnya jelas-jelas haram. Atas pendapat sebagian kalangan yang menghalalkan bunga
komersial atau bunga dalam rangka usaha, dan mengharamkan bunga konsumtif atau bunga dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut Qardawi menyatakan bahwa baik komersil dan bunga konsumtif keduanya tetap haram. Yang kedua ada fikih zakat. Zakat secara etimologi atau lugat memiliki beberapa makna, di antaranya adalah suci. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mencucikan jiwa itu. Terdapat dalam surat Asy-Syams ayat 9. Secara syar'i, zakat adalah sedekah tertentu yang diwajibkan dalam syariat terhadap harta orang kaya dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat merupakan pilar agama Islam. Dalam tata perekonomian umat, zakat adalah jawaban yang tepat untuk menghadirkan pendapatan dan kesejahteraan yang merata dalam masyarakat dan menghapus kesenjangan yang tidak diharapkan oleh sebagian besar orang. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah dalam penulisan ataupun dalam pemaparan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.